Assalamualaikum. Always happy, healthy, and wealthy. Oke guys, hari ini kita spesial banget ya kedatangan bintang tamu yang sebelumnya aku belum pernah share bareng sama beliau. Nah ini teman lama, teman SMA dulu. Kita satu perjuangan karena satu alumni. Dan beliau juga sebetulnya nggak asing ya di kita karena memang alumnus gitu di sama-sama di SMA Negeri 1 Sindang. Nah nanti beliau akan memaparkan tentang bagaimana sih berbahasa yang baik dan benar menurut pengalaman beliau. Oke, welcome Mas Maksum. Say hi. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Mas Maksum, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak Oke, Uus. sekarang kerja di mana? Sekarang saya kerja di salah satu perusahaan daerah yang ada di Indramayu. Oke, nah Mas Maksum udah berkeluarga ya? Alhamdulillah sudah. Anak? Belum, alhamdulillah belum dikasih. Oh belum dikasih. Oke. Kalau istri giat di mana? Sibuk di mana? Istri ngajar di salah satu SMA negeri di Indramayu. Oke, SMA Negeri Indramayu Iya. ya. Berarti guru ya Mas ya? Iya, Oke, berarti udah berapa lama nih kerja di itu instansinya yang sekarang? kalau saya kurang lebih kerja 14 tahun lebih. Wow, lama guys, 14 tahun luar biasa ya. Nah, nanti kita bakal dengerin kiat-kiatnya sampai bisa 14 tahun tuh gimana sih? Ya, terutama pasti dengan berbahasa yang sopan kali ya. Nah, Mas, pernah denger kan bahasa Indramayu, Indonesia, Inggris? Iya dong, sehari-hari bahasa Indramayu. Oke. Nah, coba dong kita mau tahu bahasa Indramayu yang bisa ngoko atau halus atau dua-duanya? Sedikit-sedikit. Sedikit. Iya, Kalau sehari-hari sehari-hari bahasa Indramayu kasar. kasar ngoko ya. Iya. Kalau itu yang halus biasanya dipakai nggak? Biasa dipakai kalau ngobrol sama orang tua, intinya sama yang lebih tua. Berarti so far bisa dong ya? Ya sedikit-sedikit. Bisa. Oke, coba contohin bahasa ngokonya aja. Misalnya saya pergi ke sawah. Ngokonya yang kasar. Yang ngakonya. Heeh. Kula miang ke Sabin. Itu masih ada halus, yang Iya. kasar. Yang kasar banget tuh. Kula Yang miang jangan mong sawah. kula. Yang Reang Nah, miang iya. mong sawah. Iya, itu. Reang ya guys. Reang Itu ciri bahasanya. khasnya kalau laki-laki ya Mas ya, Iya, reang tuh ya. reang. Nah, kalau perempuan tuh kita guys biasanya. Oke, kalau halusnya Kula bade ke Sabin. oh bade ke Sabin. Bade atau teng? Bade mau Bade ke atau teng? teng Teng ya. Iya. Berarti kula bade. bade teng Sabin. Nah, gitu tuh guys, kula bade teng Sabin. Itu sekelumit ya. Kalau pengen lebih banyaknya ya nanti ke Indramayu aja ya Mas ya. Iya betul. Belajar betul. sama ahlinya. Nah, kalau kita ini ya sekedar beberapa yang tahu, nah kita tanya Mas Maksum. Oke, kalau bahasa Inggris bisanya sampai di mana? Contohnya aja misal. Bahasa Inggris sedikit-sedikit. Heeh. Bisanya apa ya? I love you mungkin ya. Dari kecil udah ngerti I love you. I love you ternyata guys, itu bahasa 1000 umat ya. Oke, I love you selain itu mungkin yang lain yang agak berkesan bahasa Inggris. Satu kata berkesan, atau dua yang kata. Apa ya? Banyak dulu bahasa Inggrisnya dapat gede kan. Apa yang berkesan? Yang berkesan apa ya? Ya I love you itu. I love you itu. Iya, Oke, sering. ternyata yang berkesan I love you, yang lain enggak ya kayaknya ya. Oke, tadi I love you ya. Nah, terus seberapa penting sih menurut Mas Maksum kita tuh pandai berbahasa? Apalagi sekarang kan era global ya. Iya. Baik bahasa Indramayu, Indonesia Iya. maupun Inggris tuh seberapa penting menurut Mas Maksum sendiri? Ya menurut saya sih penting banget ya. Apalagi ini dari pengalaman. Saya pernah ditempatin di daerah Sunda. Padahal sebelumnya saya nggak bisa bahasa Sunda. Otomatis sedikit-sedikit saya belajar bahasa Sunda. Terus ini yang terakhir saya ditempatin di daerah Jawa. Iya. Iya. Otomatis juga yang sebelumnya saya nggak bisa bahasa Iya. Jawa,
sedikit belajar bahasa Jawa. Dan jadi akhirnya bisa. Alhamdulillah sedikit bisa. Jadi menurut saya bahasa apapun itu penting ya. Buat sehari-hari, apalagi buat sosialisasi. Misal kita pergi ke daerah suatu ke daerah mana gitu, kita minimal bisa bahasa daerah tersebut betul. Sedikit pun. Iya. Terus kalau misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia dulu deh. Bahasa Indonesia sejauh ini penting banget nggak sih? Soalnya gini, di daerah saya orang Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi kalau mengatakan bahasa Indonesia itu ngomongnya kata Melayu. Pernah dengar nggak sih? Iya, pernah Nah, dengar. itu gimana tuh menurut Masnya, orang Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia? Ada kan, bener? Iya, ya mungkin itu orang yang maksudnya jauh dari perkotaan, yang dulunya nggak sekolah gitu. Mungkin itu kendalanya. Yang orang tua zaman dulu ya. Iya, betul. Jadi mungkin itu guys, bahasa Indonesianya nggak bisa, taunya karena dari Melayu ya. Iya. Jadi mereka ngomongnya kata Melayu kalau ngomong bahasa Indonesia itu, dan itu pun sedikit yang mereka bisa gitu, karena mungkin ya tadi jauh dari perkotaan, atau mungkin juga sehari-hari nggak diajarin bahasa Indonesia. Walaupun kita orang Indonesia lah ya. Ya nanti kita kupas sama pakarnya kenapa orang Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia. Terus kalau bahasa Inggris gimana menurut Mas Maksum? Maksudnya seberapa pentingnya di era global ini? Kita apakah harus gitu bisa bahasa Inggris, atau ya udahlah yang penting berani aja? Iya. Ya menurut saya sih bahasa Inggris juga penting ya, penting banget. Karena bahasa Inggris kan bahasa internasional ya. Iya. Apalagi di era zaman sekarang, nggak harus di Inggris, kita harus menggunakan bahasa Inggris. Kadang suatu perkantoran atau tempat-tempat tertentu gitu harus menggunakan bahasa Inggris. Karena orang-orangnya itu diharuskan gitu bahasa Inggris. Oke. Iya. Apalagi memang udah banyak WNA ya, yang datang ke Indonesia kan, otomatis, dan juga mungkin persaingan bisnis ya kan, kerja gitu ya Mas ya. Berarti awas harus bisa bahasa Inggris zaman sekarang ya Mas ya. Oke, terus gimana sih Mas kan udah 14 tahun ya? Iya. Dengan perusahaan yang sama? Iya. Kiat-kiatnya waktu pertama kali lulus kuliah langsung kerja atau gimana? Dari semenjak SMA. Oh, udah di situ? Udah kerja di perusahaan tersebut. Oke, pastinya kan ya guys, ketika kita ada di suatu perusahaan, kalau kita nggak sopan, nggak bagus bahasanya, pasti kan mungkin nggak suka mereka ya. Nah, kiatnya gimana sih biar generasi muda kita itu pandai sopan santun gitu, pandai berbahasa public speaking yang baik dan benar gitu? Tentang bahasa Indramayu ya? Enggak ya, tentang ini aja, kesopanan sih. Kesopanan. Oh iya. Ya di lingkungan kerja kan otomatis ya banyak yang lebih tua gitu. Banyak yang lebih tinggi jabatannya. Otomatis kita harus sopan kan, komunikasi dengan atasan-atasan atau dengan mitra atau tamu-tamu gitu. Iya, jadi sangat penting sekali kesopanan dalam sebuah lingkungan kerja. Nah, itu biasanya menggunakan kata apa, saya kalau manggil diri sendiri, atau aku, atau apa, atau gue, lu mungkin? Apa Mas biasanya biar bisa sopan gitu di tempat kerja yang sudah dilakukan? Saya biasanya pakai saya. Saya kalau sama orang lain mungkin yang lebih tua, kalau menceritakan beliau atau gimana, atau dia biasanya? Beliau ya tuh guys, biar sopan. Beliau ya, sama suami sama istri juga nggak apa-apa ya, bilangnya beliau gitu ya Mas ya. Betul. Saya tahu nih istrinya Mas Maksum kalau cerita ke saya tuh beliau menceritakannya, menyebutnya gitu. Jadi bukan dia nggak apa-apa sih ya, cuman mungkin kesopanannya kurang gitu ya. Kalau lagi sendiri aja dia-diaan ya. Oke, berarti penting banget ya Mas ya. Penting banget Berbahasa itu. Oke. Nah, terus kalau menurut Mas Maksum sendiri,
kita nih sebagai orang Indramayu harus nggak sih bisa bahasa halus? Harus dong, harus bisa. Ya apalagi kan kita masa di lingkungan kelahiran sendiri gitu, masa nggak bisa bahasa kelahiran gitu. Betul. Tapi jebrot aja langsung reang kita ya embu je beli baru. Nah, ya mungkin itu mah kena lingkungan kali ya. Oh gitu. Lingkungan. Biar bisanya di mana harus belajar kita? Ya biar bisanya ya kita harus membiasakan diri ngomong bahasa Indramayu yang halus kepada yang lebih tua, minimal itu. Ya kan pertama nggak tahu Pak Kula nggihnya tuh nggak tahu. Nah kita belajarnya di mana Mas? Selain dari sekolahan? Bisa dari orang tua. Nanya. Maksudnya. Iya. Terus selain itu udah bisa dibiasakan. Atau mungkin dari kecil ya, sedari anak-anak ya diajarin. Iya bisa. Tuh guys ya, jangan yang kasar-kasar, yang halus-halus. Oke, terus kalau mengenai Indramayu, seberapa bangganya sebagai orang Indramayu? Saya sebagai warga Indramayu ya bangga sekali ya. Buktinya saya lahir di Indramayu. Betul. TK di Indramayu. Waduh, SD ya, di Indramayu, SMP di Indramayu, SMA di Indramayu, kuliah di Indramayu, kerja di Indramayu, waduh guys, nikah ternyata di Indramayu, kerja di Indramayu, ya, tempat tinggal di Indramayu. Berarti saya nggak salah Indramayu pilih Tulen. sumber ya, Indramayu Tulen judulnya ya. Oke. Tuh guys, kalau cinta tuh dari TK